I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah teknologi dapat menggantikan peran seorang aktor? Apakah teknologi yang kita sebut sebagai AI akan mendisrupsi industri perfilman? Kehadiran AI bukan lagi sebuah wacana semata. Kini, teknologi tersebut telah hadir berdampingan dalam kehidupan manusia. This contract will have a sentence in there that states actors must be human beings. This is mind-boggling. I toyed around with ChatGPT, and you sort of type in come up with a Black Mirror storyline or something like that. You get a kind of sudden spike of dread and think, that's it, I'm out of a job. This thing has replaced me. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang AI dalam industri film, alangkah baiknya kita paham lebih dulu mengenai apa itu yang dinamakan CGI. CGI yang merupakan singkatan dari Computer Generated Imagery, dengan kata lain objek visual yang dibentuk dalam komputer, menjadikan industri film semakin berkembang. Kalau kita membahas siapa di balik efek visual film-film Hollywood, nama perusahaan ini mungkin akan sedikit asing di telinga kalian. Industrial Light and Magic atau disingkat sebagai ILM. Perusahaan efek visual yang dibentuk oleh George Lucas pada tahun 1975 adalah satu-satunya perusahaan yang mencetus adanya terobosan sebuah CGI. Movies are special effects. Anything is possible. Just raises. How do we do this now? How do we make this look great? Perusahaan ini adalah yang banyak berkontribusi di hampir seluruh film-film terkenal yang pernah kamu tonton. Perusahaan yang mempelopori karakter CGI ini telah menempuh waktu yang cukup lama untuk dapat menciptakan karakter CGI terkenal. Karakter terkenal seperti Hulk, Thanos, Transformer, dan lainnya adalah karya masterpiece yang dibuat oleh ILM. CGI prajurit kaca ini adalah CGI pertama yang pernah dibuat oleh ILM, apalagi belum pernah ada yang membuatnya saat itu. Adanya CGI memungkinkan pencipta dunia, karakter, dan efek visual yang sangat sulit, bahkan mustahil diwujudkan oleh manusia secara langsung. Teknologi ini telah mengubah cara film dibuat dan dinikmati oleh penonton seluruh dunia. With AI-generated storyboards and animatics, filmmakers can visualize scenes faster and make quicker decisions during pre-production. Kembali membahas tentang peran AI dalam industri film. Kehadiran AI menambah penemuan baru yang bisa dieksplorasi pada industri ini. Sejauh ini, peran AI dalam industri perfilman membantu menganalisis skrip serta mengoptimalisasi deepfake untuk mereplikasi wajah dan suara aktor. AI juga dapat dipakai otomatisasi proses CGI, seperti simulasi gerakan air, api, atau asap. Salah satu contoh paling ikonik dari penggunaan teknologi ini adalah yang dilakukan oleh content creator ini untuk memperluas tampilan gambar yang ia inginkan. Sejatinya frame kamera hanya mengambil bagian close up dari tampilan gambar ini. Akan tetapi dengan AI, ia dapat memperluas bagian yang ia inginkan tanpa mempersiapkan properti yang mungkin sulit untuk kita wujudkan. Hal ini merupakan bentuk nyata bagi industri perfilman agar semakin berkembang. Adapun contoh lain, karakter Gollum dalam trilogi The Lord of the Rings. Melalui teknologi motion capture, aktor Andy Serkis memberikan ekspresi dan gerakan yang kemudian diubah menjadi karakter CGI dengan detail dan luar biasa. Gollum tidak hanya terlihat hidup, tetapi juga membawa emosi kompleks yang menjadi salah satu daya tarik utama pada film tersebut. Karakter Thanos yang kita kenal sebagai penjahat utama dalam saga Marvel, melalui teknologi CGI yang canggih, aktor Josh Brolin mampu menyampaikan ekspresi wajah yang sangat halus, sehingga penonton dapat merasakan kedalaman emosional karakternya. Thanos is a very complex character. What he's doing from his point of view is a very positive thing. Dengan bantuan teknologi ini, Thanos sangat terasa nyata, meskipun sebenarnya adalah digital. CGI dan AI tidak hanya digunakan untuk menciptakan karakter. Teknologi ini juga membantu menciptakan efek visual spektakuler seperti ledakan, lanskap alien, hingga adegan yang melibatkan ribuan karakter dalam satu waktu. Dalam beberapa kasus, AI bahkan digunakan untuk memperbaiki kesalahan produksi atau menciptakan kembali aktor yang sudah meninggal, seperti Carrie Fisher dalam film Star Wars The Rise of Skywalker. Bringing Carrie Fisher back was an incredibly kind of tiered problem, and I thought it was going to be difficult, and actually I didn't really appreciate how complicated it was going to be. No, you can't do it for me. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah teknologi seperti AI dan CGI akan menggantikan peran aktor sepenuhnya? Di satu sisi, karakter digital memungkinkan film untuk melampaui batasan manusia. Karakter seperti Gollum atau Thanos menunjukkan bahwa teknologi dapat memperluas skala luas seni peran. Tetapi di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa elemen emosional dan improvisasi manusia mungkin sulit ditiru oleh teknologi yang dapat mereduksi seni peran dalam sekedar algoritma. CGI memungkinkan kita menciptakan karakter yang benar-benar baru yang tidak bisa diwujudkan oleh manusia. Salah satu contohnya adalah karakter Neytiri dalam Avatar. Melalui teknologi motion capture, Zoe Saldana memberikan gerakan dan emosi yang kemudian diterjemahkan menjadi karakter Na'vi yang luar biasa realistis. Karakter ini tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga menjadi pusat emosional dari sebuah cerita. Di sisi lain, Planet of the Apes menunjukkan bagaimana CGI dapat mengubah akting manusia menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Andy Serkis sekali lagi melalui motion capture menciptakan Caesar, seekor kera dengan emosi yang begitu nyata, dapat diwujudkan layaknya sungguhan. Teknologi ini memungkinkan film untuk menjelajahi tema kemanusiaan melalui sudut pandang non-manusia dengan cara yang sebelumnya mustahil. AI juga dapat membantu proses editing dan efek visual. Misalnya, teknologi AI mampu memperbaiki kesalahan kecil di set atau bahkan mengganti latar belakang secara otomatis. Teknologi AI juga dapat mempercepat penyelesaian proyek yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Sekarang kita akan masuk pada bab pembahasan. Pada pembahasan kali ini mungkin akan sedikit terdapat subjektivitas argumen, akan tetapi tetap berlandaskan pada sumber-sumber yang kredibel. Salah satu ancaman terbesar adanya AI adalah potensi penggantian peran manusia oleh karakter digital. Teknologi seperti deepfake memungkinkan wajah dan suara aktor diprediksi, direplikasi dengan sangat akurat. Ini berarti studio dapat membuat aktor digital tanpa keterlibatan aktor yang asli. Bahkan dengan teknologi ini, seorang aktor dapat bermain di film tanpa pernah hadir di lokasi syuting. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan yang etis. Bagaimana jika citra seorang aktor digunakan tanpa izin? Apa penggunaan ini melanggar hak privasi atau hak cipta? Kasus seperti ini bisa berujung pada eksploitasi, di mana wajah dan suara aktor menjadi komoditas tanpa kontrol dari individu itu sendiri. Selain itu, meskipun teknologi digital semakin canggih, ada satu hal yang sulit ditiru. Kita tahu manusia adalah makhluk organik dengan segala anugerahnya. Koneksi emosional manusia, improvisasi, gestur kecil, dan rasa yang hanya bisa dihasilkan oleh aktor manusia sering hilang pada karakter digital. Sebagai contoh, meskipun CGI telah menciptakan karakter yang luar biasa seperti Thanos, banyak penonton tetap merasa bahwa ada jarak emosional yang tidak bisa dijembatani. Kemajuan teknologi selalu datang dengan tantangan, dan penting bagi kita untuk menghadapinya dengan bijak. Dengan regulasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa AI dan CGI dapat digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan seni manusia. Teknologi ini seharusnya menjadi alat yang memperkaya pengalaman sinematik, bukan menghilangkan elemen emosional dan keunikan yang hanya bisa diberikan oleh manusia. Untuk saat ini, kita hanya bisa memastikan bahwasanya kolaborasi adalah kata kunci yang tepat untuk memperpadukan antara AI dan manusia. Dengan AI dan CGI sebagai alat bantu, para pekerja kreatif dapat menjalani cara baru untuk bercerita, sementara emosi dan kreativitas manusia tetap menjadi inti dari setiap karya. This is about who Thanos would end up eradicating with his snap. You know, it's very story focused. How do we pay off each individual character's storyline most profoundly? The announcement of Adobe Firefly, just input your script or screenplay, it turns it into a storyboard and then also an animatic. Editors are still going to be around directing and prompting the AI to kind of put together the video the way they envision it, but editing will become way more efficient because the AI can just do the tedious, repetitive, non-creative tasks like sorting through footage, labeling, organizing, and just managing footage as a whole. Ini artinya dalam dunia industri kreatif, kita bisa saja memanfaatkan AI sebagai alat pendukung pekerjaan kita. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwasanya kita diberkati untuk memiliki kemampuan yang bahkan tidak bisa direplikasi oleh teknologi. Ketika digunakan dengan bijak, AI dan CGI bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk memperkaya seni. Dunia kreatif seperti industri perfilman akan terus berkembang, memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan imersif bagi penonton di seluruh dunia. Teknologi hanyalah alat. Pada akhirnya,
kekuatan cerita dan sentuhan manusia tetap menjadi yang utama. Masa depan industri perfilman ada di tangan para pekerja, karena dengan berkolaborasi bersama, manusia dan teknologi dapat menciptakan keajaiban yang lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan. Sebagai contoh, mari kita coba lihat bagaimana jika kita menyerahkan sepenuhnya pekerjaan di balik layar kaca kepada AI. Alhasil, gambar akan terlihat lebih menarik, namun tidak natural. Bahkan, suara AI yang paling bisa mereplikasi visual secara konsisten tetap dapat ditemukan kelemahan dan perbedaannya. Maka untuk sekarang, rasanya teknologi AI akan lebih mengancam jika dikonsumsi oleh masyarakat yang minim literasi. Lalu apakah suara AI ini disrupsi atau revolusi untuk industri perfilman? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung kreator tersebut menggunakannya. Sekarang mari kita sudutkan pembahasan ini ke dunia industri film. Dalam industri film, para pekerja kreatif yang memang sudah ekspor di bagiannya seperti editor, colorist, scriptwriter, director, dan lainnya tentu tidak ingin pekerjaan mereka tergantikan oleh AI sepenuhnya. Logikanya, mereka harus beradaptasi dengan teknologi ini. Memilah penggunaan AI adalah cara terbaik untuk menghadapi disrupsi adanya AI. Memang tidak menutup kemungkinan AI akan didevelop lebih realistis di masa yang mendatang. Tapi pada dasarnya, hal tersebut hanyalah sebuah prompt yang dibuat oleh manusia. Ide kreatif yang datang dari diri kita lah ancaman sebenarnya. AI mungkin akan bisa menjadi pisau bermata dua. Buruk dan baiknya tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Polisi cyber dan hukum yang tegas rasanya tidak cukup jika literasi yang kita miliki teramat rendah untuk menghadapi tantangan seperti ini.